Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Beberapa waktu ini banyak sekali teman-teman yang meminta untuk berkomentar terkait dengan berita yang sedang viral di Kota Tanjung Pinang ya, dimana di saat pandemi Pemko Tanjung Pinang menganggarkan dalam pagu anggaran 2021 pembelian mobil mewah untuk pejabatnya ya, untuk wali kota dan ketua DPRD. Sebenarnya mungkin kalau saya lihat pembelian mobil tersebut tidak akan menjadi viral jika dianggarkan di saat tidak sedang kondisi pandemi ini ya, karena pandemi ini masyarakat ya sedang sulit semuanya dan sangat teriris hatinya karena melihat pejabat malah membeli mobil mewah dengan anggaran daerah ya, mungkin seperti itu. Jadi sebelum lebih lanjut kita cerita sedikit terkait dengan kondisi pandemi di Kota Tanjung Pinang ini. Seperti kita ketahui bersama ya teman-teman semua, bahwa sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai 20 Juli 2021 Kota Tanjung Pinang menerapkan PPKM darurat, di mana sebelumnya juga telah menerapkan PPKM mikro ya, pembatasan dalam skala kecil. Sebelum tanggal 12 itu ya aktivitas sudah mulai dibatasi, orang-orang berjualan juga dibatasi jam berjualannya. Dan pada saat masuk kepada PPKM darurat, lebih luar biasa lagi pembatasannya, di mana banyak toko-toko yang dilarang untuk dibuka ya, kecuali yang sifatnya esensial. Tentu hal ini sangat menyulitkan masyarakat kita ya, khususnya yang berjualan dan segala macam, yang dimana kehidupannya untuk bisa makan baik dirinya dan keluarganya dari ya aktivitas kesehariannya tersebut. Tentu ini kondisi yang cukup sulit ya untuk perekonomian di masyarakat kita. Dan juga di berbagai tempat di Indonesia saya lihat juga hal ini sangat luar biasa sekali sulitnya masyarakat kita. Belum sampai tanggal 20 Juli 2021 ya, masyarakat kembali diinfokan bahwa PPKM darurat akan diperpanjang sampai tanggal 25 Juli 2021. Tentu hal ini menjadi berita yang kurang mengenakan untuk masyarakat. Kemudian lagi-lagi ternyata PPKM darurat ini kembali diperpanjang ya, di mana pemerintah pusat akhirnya mengklasifikasi PPKM ya, mengganti namanya dari PPKM level 1, 2, 3, dan 4, di mana 4 ini adalah kondisi yang paling parah. Ternyata Kota Tanjung Pinang masih dapat predikat ya COVID zona merah ya, sehingga mendapat PPKM level 4, di mana PPKM level 4 ini aturannya itu sama dengan PPKM darurat ya, dimana akhirnya diperpanjang lagi PPKM level 4 ini sampai tanggal 2 Agustus 2021. Akhirnya ya kurang lebih ya setengah bulan lebih Kota Tanjung Pinang dilakukan pembatasan yang lumayan membuat masyarakat menjerit. Tentu dalam kondisi seperti ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah, karena kalau memang PPKM darurat atau level 4 ini acuannya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, maka sudah seharusnya pemerintah memberikan kecukupan makan untuk masyarakatnya. Begitu pula juga dengan pakan untuk makanan terapung harus disediakan oleh pemerintah. Namun ya seperti yang kita ketahui, masyarakat menjerit tapi ya belum ada hasil juga. Ya seperti itu. Tetapi mungkin nih untuk teman-teman yang belum mengetahui bahwa sebenarnya pemerintah Kota Tanjung Pinang ya sudah juga membantu masyarakat dalam kondisi pandemi ini. Yang pertama, pemerintah Kota Tanjung Pinang membuka dapur umum untuk masyarakat khususnya yang terkena isolasi mandiri ya di rumah. Penyalurannya ini melalui RT RW. Kemudian juga di beberapa titik juga memberikan bantuan ya, seperti di Akau ya, bantuan sembako kepada masyarakat kita yang ada di sana. Pemko Tanjung Pinang juga menyalurkan bantuan beras ya sebanyak 10 kg kepada masyarakat yang ada di Kota Tanjung Pinang, khususnya yang PKH. Totalnya itu ada 8.356 KK se-Kota Tanjung Pinang. Tetapi ya ini memang untuk PKH yang sumber datanya itu dari pusat. Nah, memang pertanyaan banyak orang bahwa di kondisi COVID ini banyak sekali yang terdampak, khususnya yang berjualan yang mungkin tidak masuk PKH. Bagaimana nasibnya dengan mereka?
Kemudian juga ternyata bantuan 10 kg beras itu sumber anggarannya bukan dari APBD Kota Tanjung Pinang, tetapi dari APBD provinsi, ya. Itu bantuan dari provinsi. Makanya banyak orang juga bertanya, mana bantuan dari Pemkot Tanjung Pinang, dari APBD kota. Alih-alih memang mendapatkan bantuan seperti yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan, masyarakat malah mendapatkan ancaman-ancaman apabila tidak mengikuti PPKM dengan benar, di mana landasannya itu ya tadi di dalam Undang-Undang 6 2018 tentang karantina kesehatan. Di situ ada sanksi-sanksinya. Tapi di saat masyarakat meminta mana hak kami sesuai dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan itu, nampaknya pemerintah seperti buang badan. Pasti pemerintah daerah akan beralasan bahwa kami hanya menjalankan instruksi dari pemerintah pusat. Tentu ini cukup ironi ya untuk masyarakat kita yang harus terus bersabar dengan kondisi yang seperti ini. Nah, kemudian di tengah kondisi yang luar biasa ini, tiba-tiba ada berita viral di mana salah satu media online ya memberitakan bahwa di dalam pagu anggaran Kota Tanjung Pinang tahun 2021 itu dianggarkan beberapa mobil mewah untuk wali kota dan ketua DPRD yang nilainya cukup fantastis, hampir 2 miliar rupiah. Bayangkan kalau uang ini diberikan kepada masyarakat, luar biasa, sangat membantu masyarakat sekali. Nah, kebijakan ini sangat menyayat hati dari masyarakat Kota Tanjung Pinang yang sedang menghadapi pandemi ini. 1 atau 2 hari setelah pemberitaan tersebut, berita ini langsung diklarifikasi oleh Wali Kota Tanjung Pinang, ya, Ibu Rahma. Beliau menyatakan bahwa pagu anggaran 2021 yang menganggarkan itu telah direfocusing oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang, di mana pada saat refocusing itu anggaran untuk pembelian mobil mewah ini sudah dihapuskan untuk penanganan COVID. Ya, untuk teman-teman yang mungkin tidak tahu refocusing itu apa, refocusing itu adalah di mana pemerintah diperbolehkan untuk merevisi atau merubah anggarannya di tengah anggaran sedang berjalan, ya, khususnya untuk penanganan COVID, ya, seperti itu. Maka itulah kesempatan pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk merevisi pagu anggaran yang sebelumnya sudah menganggarkan, akhirnya dihapuskan, diganti untuk penanganan COVID. Ya, itu statement dari Ibu Wali Kota Tanjung Pinang. Namun belum 1 hari statement itu tiba-tiba keluar lagi pemberitaan di mana statement dari Sekretaris Dewan Kota Tanjung Pinang mengatakan bahwa itu sudah dianggarkan, proses sudah berjalan, ya, terkait dengan mobil mewah ini, dan bulan Agustus nanti oleh pihak ketiga mobilnya sudah akan datang. Tentu hal ini cukup menggelitik kita, sebenarnya mana yang benar nih terkait pemberitaan ini. Setelah salah satu media, akhirnya ada media lain juga mengkonfirmasi ini, ternyata hal itu benar, ya, bahwa mobil sudah ada tetapi hanya untuk ketua DPRD saja, sedangkan mobil yang lainnya dibatalkan, di mana ya angkanya itu lebih dari 0,5 miliar rupiah. Bayangkan jika uang yang 0,5 miliar rupiah ini diberikan kepada masyarakat dalam bentuk sembako atau BLT 500.000 saja 1 KK, artinya bisa lebih dari 1.000 KK yang bisa disalurkan bantuan ini. Itu baru dari itu saja sebenarnya, ya. Maka itulah kenapa hal ini sangat menyakiti hati masyarakat yang sedang kesusahan pada saat ini. Kalau misalnya kita juga melihat teman-teman di beberapa media sosial juga, ya, apakah itu mungkin statement langsung dari Bu Weni atau ofisialnya atau masyarakat, ya, yang mengatakan bahwa Ibu Ketua DPRD, Ibu Weni juga tidak sependapat, ya, dan tidak akan menggunakan mobil tersebut pada nanti beliau menjalankan tugasnya. Tentu ini menjadi pertanyaan juga oleh kita semua, gitu. Kenapa penolakan terkait mobil ini muncul ketika viral, ya, di media, di masyarakat viral, baru semuanya seolah-olah seperti tidak tahu, seperti hilang ingatan bahwa siapa sih sebenarnya yang mengusulkan adanya pengadaan mobil mewah untuk dinas ini. Karena saya yakin sekali bahwa pada saat menganggarkan ini, Ibu Wali Kota dan Ibu Ketua DPRD ya pasti tahu, tidak mungkin tidak tahu, karena mereka juga masuk dalam pembahasan dan ikut mengetok palu, ya, dari mulai
pembahasan RAPBD 2021, kemudian juga direfocusing lagi, kok masih ada barang itu, ya kan? Kemudian kenapa juga Ibu Wali Kota bilang sudah dihapuskan, tetapi ini masih ada satu yang nyangkut, satu mobil lagi. Tentu ini menjadi pertanyaan banyak pihak dan kita semua. Karena kenapa seolah-olah sekarang semuanya hilang ingatan terkait dengan pengadaan ini. Dan juga teman-teman semua, sebenarnya kita berharap bahwa pengadaan ini masih bisa untuk dibatalkan. Tetapi seperti statement dari Sekwan Kota Tanjung Pinang, DPRD Kota Tanjung Pinang, bahwa apabila pengadaan mobil ini dibatalkan, maka akan adanya one prestasi, artinya ada prestasi yang buruk, di mana pemerintah wajib harus tetap membayarkan denda kepada pihak ketiga. Pada saat kita sudah bayar denda, kemudian mobil kita tidak dapat, artinya pemerintah rugi, kan terjadi kerugian negara. Ya seperti buah si malakama jadinya. Pada saat mobil datang katanya ketua dewan tidak mau pakai, tapi kalau dibalikin kita yang merugi. Artinya siapa sekarang yang akan rugi? Sudah pasti masyarakat. Saat pandemi seperti ini, di mana masyarakat mau membutuhkan bantuan dari pemerintah, tetapi malah pemerintah membelanjakan uang APBD, uang rakyat untuk hal yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat. Tentunya teman-teman semua, kita sangat berharap sekali bahwa pemerintah Kota Tanjung Pinang ataupun pemerintah daerah lainnya saat pandemi ini, ayolah keluarkan kebijakan yang populis untuk masyarakat. Kita semua juga akan taat dengan PPKM, namun berikan solusi konkret sehingga kita minimal masih bisa makan. Misalnya tidak bisa pun, jangan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengiris hati rakyat, ya, sehingga kita semua bisa tetap tenang dan nyaman dan terus berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Karena kami yakin memang setiap pemerintah daerah dalam kondisi COVID tentunya sangat kewalahan sekali. Karena itu mari kita sama-sama dengan masyarakat bersama pemerintah kita lawan pandemi ini dan jangan saling menyakiti. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.